PSSI telah memastikan bahwa Shin Tae-yong yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, yang akan berlangsung dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Shin Tae-yong berencana untuk memanggil pemain U22 dalam persiapan untuk Piala AFF 2024. Ia tidak akan melibatkan pemain senior seperti yang dilakukan negara lain, mengingat turnamen ini tidak terdaftar dalam kalender FIFA. Timnas Indonesia U22 yang akan berpartisipasi di Piala AFF 2024 juga dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games 2025 di Thailand pada akhir tahun depan. Meskipun menurunkan skuad U22, Shin Tae-yong tetap memasang target untuk mencapai final Piala AFF 2024. Berikut ini pemain-pemain lokal yang kemungkinan akan menjadi andalan Shin Tae-yong. Hernando Ari Sutaryadi sudah mengantongi segudang pengalaman internasional bersama tim nasional senior. Ia sempat menjadi kiper utama di timnas senior Indonesia, namun posisinya tergeser seiring dengan kehadiran Martin Paes. Hernando Ari tetap menunjukkan kualitasnya saat bermain di Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih Paul Munster. Dari 5 laga yang dimainkan di BRI Liga 1, Hernando Ari mencatatkan 3 clean sheet dan hanya kebobolan 2 gol. Hal tersebut menunjukkan ketangguhannya sebagai penjaga gawang. Gawang Hernando Ari hanya kebobolan saat timnya menang atas Barito Putra 2-1, dan ditahan imbang PSM Makassar 1-1. Saat ia absen, posisi kiper Persebaya digantikan oleh Andika Ramadhani yang kebobolan 3 kali dan mengukir 2 clean sheet dari 4 laga. Dari segi penyelamatan, ia sudah melakukan 9 kali penyelamatan dari 5 laga. Hernando Ari memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Rizky Ridho telah menunjukkan kemampuannya sebagai pemain bertahan yang dapat diandalkan di timnas Indonesia. Sudah banyak kesempatan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong kepada pemain muda berbakat tersebut. Dengan bermain bersama bek-bek timnas Indonesia lainnya seperti Jai Idzes, Jordi Amat, Kelvin Verdong, dan Mees Hilgers, Rizky Ridho semakin menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Dalam beberapa pertandingan, ia tidak hanya handal dalam menjaga pertahanan, tetapi juga memiliki insting menyerang yang baik. Contohnya saat melawan timnas Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ia turut maju ke depan dan berhasil mencetak gol. Selain itu, di usia 22 tahun, Rizky Ridho memiliki kemampuan untuk membaca pergerakan lawan dan tetap tenang dalam mengamankan area pertahanannya. Penempatan Rizky Ridho di lini belakang merupakan keputusan yang tepat bagi Shin Tae-yong dalam menghadapi kompetisi Piala AFF 2024. Pratama Arhan merupakan pemain berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk Suwon FC di Liga Korea. Ia memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Suwon FC akan melakoni pertandingan terakhirnya di Liga Korea pada 23 November 2024 melawan Ulsan Hyundai. Setelah pertandingan tersebut, Pratama Arhan tidak memiliki jadwal resmi lagi dengan klub, sehingga ia memiliki waktu yang cukup untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Selain itu, kontrak Pratama Arhan dengan Suwon FC juga akan berakhir pada akhir musim ini, yang semakin meningkatkan kemungkinan dirinya dipanggil untuk Piala AFF. Dengan kemampuan sebagai bek kiri yang kuat dan agresif, Pratama Arhan akan menjadi tambahan yang berguna bagi timnas Indonesia. Pratama Arhan dikenal dengan gaya bermainnya yang bagus. Ia memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh, serta kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti. Ramadan Sananta menarik perhatian publik sepak bola Indonesia saat membela PSM Makassar di musim 2022-2023. Ia berperan penting dalam membawa PSM meraih gelar juara Liga 1, dan menjadi pencetak gol terbanyak PSM dengan 11 gol dari 24 pertandingan, di usia yang baru 20 tahun. Sejak saat itu, Ramadan Sananta dianggap sebagai calon striker andalan untuk timnas Indonesia. Ia kemudian bergabung dengan Persis Solo pada musim 2023-2024, dengan kontrak yang akan berakhir di akhir musim ini. Di Persis Solo, Ramadan Sananta menjadi favorit di kalangan penggemar di Solo. Pada musim pertamanya, pemain asal Riau ini mencetak 8 gol dari 23 pertandingan. Namun di musim ini, ia baru mencetak 1 gol dari 8 laga yang dilakoni. Ramadan Sananta melakukan debut di Timnas Indonesia Senior pada 24 September 2022 melawan Curaçao.
Prestasi terbaiknya adalah membantu timnas Indonesia meraih medali emas di cabang sepak bola SEA Games 2023. Mantan pemain Persikabo ini juga menjadi salah satu andalan di Piala Asia U23 dan sering dipanggil ke timnas Indonesia senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Brilliant Aldama pernah menjadi sorotan sebagai talenta menjanjikan, terutama setelah ia membantu timnas Indonesia U16 meraih gelar juara di Piala AFF U16 2018. Ia juga memiliki pengalaman bermain di luar negeri, saat membela dua klub di Kroasia, meskipun masih di level usia muda. Setelah mengalami cedera parah yang membuatnya menghilang cukup lama, kini pemain berusia 22 tahun tersebut seolah bangkit kembali. Menariknya Brilliant Aldama menemukan performa terbaiknya bukan di tanah air, melainkan di Laos bersama klub Young Elephant. Pada bulan September lalu, Brilliant Aldama mengambil keputusan berani untuk bergabung dengan klub liga tertinggi Laos, yakni Young Elephant. Keputusan tersebut terbukti tepat, karena mantan pemain Persebaya Surabaya ini berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Hingga saat ini, Brilliant Aldama telah tampil 6 kali di kompetisi resmi bersama Young Elephant, mencetak 3 gol dan 1 assist, setelah sebelumnya membela PSCS Cilacap. Lini depan timnas Indonesia dipastikan tetap tajam di Piala AFF 2024 berkat kehadiran Hoki Caraka yang menjadi andalan di klub PSS Sleman. Hoki Caraka menunjukkan performa yang mengesankan di BRI Liga 1 2024-2025 dengan mencetak 3 gol untuk PSS Sleman. Kerja sama Hoki Caraka dengan striker asing PSS Sleman, Gustavo Tocantins terlihat sangat baik. Di level timnas Indonesia, Hoki Caraka seringkali masuk dalam line-up pada kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain. Ia dan Dimas Drajat seringkali menjadi cadangan bagi Rafael Struijk, dan terakhir kali ia tampil dalam line-up saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Secara keseluruhan, Hoki Caraka telah mencetak 2 gol dari 6 penampilan di timnas senior Indonesia.